Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Albatalk, sebuah ruang diskusi yang terus menginspirasi. Oke, baik. Hari ini kita adalah hari yang sangat istimewa. Karena apa? Kita di sini akan mengundang gestar yang sangat luar biasa. Hari ini khususnya kita akan mengupas tuntas seorang santri. Bukan hanya santri, tapi juga kiprahnya. Karena apa? Karena jadi santri, karena seorang santri bukan hanya mengaji atau bahkan hanya seorang dai, melainkan mereka tumbuh melampaui. Oke, langsung saja kita sambut gestar kita, Al-Ustadz Happy Chandrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intro yang nice, luar biasa. Oke, gimana Ustadz kabarnya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz, ngomong-ngomong, hari ini kita ini bukan hanya sekedar membahas hal-hal yang mengetahui tentang halnya santri, Ustadz, tapi kita ini ngopi, Ustadz. Apa tuh ngopi? Ngobrol perkara santri. Ngopi. Ngopi. Iya, benar, ngobrol Siap. perkara santri. Ngomong-ngomong nih, Ustadz, karena kita mau ngobrol perkara santri nih, Siap. apa benar nih, Ustadz? Antum berkiprah dengan hal seperti ini, MC Tenggara dan lain sebagainya ini berawal dari menjadi seorang santri. 90% kami katakan berawal dari alam pesantren. Masya Allah. Gimana tuh, Ustadz? Pertama kali antum menjajaki, menapaki santri itu gimana, Ustadz? Itu antum berawalnya kepingin, atau antum darahkan, atau memang antum adalah ini jalan saya sebagai santri gitu? Memang kultur ya di daerah saya Tasikmalaya Selatan itu kayaknya kalau nggak pesantren itu waktu itu nggak nice, nggak elok. Akhirnya saya jadikan pesantren itu tempat untuk mengembangkan kreativitas kita, tempat untuk mengaji, tempat untuk bersahabat dengan kawan-kawan yang lain, dan itu menjadi poin baik kami. Jadi seimbang ya? Seimbang dong, balance dong. Nah, itu keinginan saya sendiri tuh. Gak ada yang kamu harus pesantren ya. Oh, nggak ada, berarti antum keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Dari kapan itu muncul keinginan sendiri? Maksudnya dari SD atau udah dari kecil? Dari benar? SD kan? Oh, dari SD benar? Dari SD. Masya Itu saya, Allah. maksudnya kan apa ya? Karena saya kan kalau mesin kecerdasan otak itu sih orang kadang-kadang senang berbaur dengan orang. Oh gitu ya? Kayaknya kalau ke pesantren seru ya. Kalau di Tasik kan ada istilah kobong ya. Istilah kobong tuh asrama gitu. Oh, Nah, kayaknya banyak kawan itu aja begini tuh belum ke arah mengaji dulu, kreativitas dulu. main aja dulu sama teman gitu ya? Sama teman. Ternyata betul real, kan? Maksudnya bahwa dari pesantren inilah saya banyak temukan miracle. Benar-benar dari seorang santri itu Yes. udah jiwanya dari dulu ya? Kayak gitu, berarti dari SD. Yes. Tapi lulus SD langsung masuk santri atau enggak? Langsung. Oh langsung? Cuma posisinya profil pondok dulu ya. Oh gitu, beda Iya. lembaga berarti? Betul, lembaga. Jadi waktu di pondok salah satu pondok pesantren Salaf ya, yang ada di area Tasikmalaya itu selama 3 tahun habis itu baru ke Surabaya. Oh, baru ke pondok modern. Hmm. Oke, baik. Ini ngomong-ngomong seorang santri misalnya, Ya. antum itu apa sih hal yang paling antum rindukan ketika menjadi santri? Kalau melihat antum udah jauh sekarang Iya. ini dari udah berkiprah di mana-mana, Siap. pasti ada hal yang dirindukan gitu ketika antum menjadi seorang santri. Kebersamaan sih kayak. Maksudnya kebersamaan yang itu nggak bisa. Didapatkan di mana-mana gitu. Iya ya? betul. Jadi ketika kita satu frame lagi di acara reunian, tepuk tangan, Masya Allah. itu yang nggak bisa ditemukan ketika reunian di sekolah lain. Oh, gitu. Eh, Apa bedanya Ustaz? Reunian kalau Beda. alumni lembaga lain sama alumni santri gitu? Beda. Kalau saya bergabung dengan kawan-kawan yang lain yang mereka alumni dari lembaga lain mungkin ya reunian, mereka bilang apa? Enak banget ya pesantrennya, kalau reunian ya. Oh, gitu ya. Kita bikin tuh gue kalau reunian paling gini. Oh, berarti ada nilai plus. Iya. Kalau orang ma'had itu pesantren udah Iya. reunian udah itu. Obrolan dari A sampai Z. Dan dia bisa mau sampai sebelum ada subuh dikubadakan. Oh gitu ya, kok berarti kalau dikasih durasi 1 jam 2 jam nggak cukup gitu ya? Iya, itu podcastnya bisa sekian jam, Iya, kalau iya, berjam-jam gitu. Kalau di podcast kan gitu kayak benar. banyak histori. Kalau di pesantren banyak histori. Berarti kebersamaan yang benar-benar dirindukan gitu ya, yang belum pernah merasakan kebersamaan yang sekuat itu Powerful. dimanapun gitu. Dasar, powerful. Kalau seandainya nggak jadi santri gitu kan ya. Iya. Terus Ustaz, ketika
antum kan jadi santri kan berarti setelah lulus SD misal. Habis itu ketika ranah SMP atau SMA itu antum udah santri. Habis itu kemudian antum SMA lanjut lagi, mondok lagi, jauh pula gitu kan Ustaz ya. Iya. Pernah nggak Ustaz antum rasa galau, bimbang gitu ketika jadi santri, udahlah udah pulang aja Keren gitu. banget sih pertanyaannya ya. Pernah nggak Ustaz antum merasa kayak gitu? Atau anak baru aja kayak gitu? Galau, sering lah. Wajar dong, saat galau wajar. Kita sempat, aduh, kayaknya harus pindah deh ini. Pernah juga Ustaz? Pernah, saya telepon ibuku saya harus pindah. Lah tapi kan itu antum yang mau buat jadi santri gitu. Iya, tapi sering waktu terus kayak gini ya. Wajar kan? Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Kadang maaf ya, ada gesekan dengan kawan, ada trouble, apa dan sebagainya yang membuat kita terombang-ambing terus maaf ya, ada titik jenuh. Akhirnya teleponin, kayaknya harus pindah deh. Ibu bilangnya nggak banyak, tahan. Jadi wajar aja ya Ustaz ya kalau seandainya kita galau, meskipun itu kita sendiri yang mau jadi santri gitu ya. Jadi it's okay aja kalau seandainya. Kan orang tuanya bilang, kan kamu yang pengen. Iya bener. Kan kamu yang pengen, udah mau bertahan sampai selesai. Jadi akhirnya bertahan sampai selesai. Oke ya. Begini Ustaz, kan antum lama di pondok itu, antum pernah nggak sih ngerasain kalau seandainya mentalnya down gitu? Jadi contohnya kayak gini Ustaz. Ana habis melakukan suatu kesalahan yang itu bukan kesalahan saya, tapi biasanya saya juga keikut hukum kayak gitu. Yeah. Jadi itu antum gimana sih ngobatinnya kayak gitu? Sampai antum bisa bertahan sejauh ini? Jadi gini, kayaknya kalau nggak ada cerita itu masih lupa ya. Oh gitu ya? Iya. Kayaknya ketika saya tanya sekian orang, sama jawabannya. Oh gitu. Jadi kalau saya cerita, saya dulu terus sebenarnya masalah loh. Tapi ini dihukul untuk kamar, karena itu apa sebagainya. Dia bilang, apalagi saya, berarti semua sama. Anda sejadi Kayaknya semua alumni di Sabang sampai Merauke ceritanya sama. sama gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau hentakan pertama adalah kita ilfil. Salah gitu ya. Anak nggak salah kok. Nah, tapi seiring waktu, karena kita tahu itu dinamika pondok. Udah itu santai. Nggak sampai ilfil dalam banget. Dilihat-lihat nih Ustaz ya, kan antum sudah menjadi MC kenegaraan dimanapun itu, maksudnya juga berkiprah di satu panggung ke panggung yang lainnya. Nah itu, antum gimana sih Ustaz bisa ada percaya diri? Apa memang antum dari kecil itu emang udah percaya diri? Atau baru nemu kepercayaan diri ketika di pesantren jadi santri? Atau dikembangkannya baru-baru setelah jadi santri Ustaz? Iya. Nice kan pertanyaannya. Jadi percaya diri itu sebenarnya udah ditumbuhkan dari orang tua sejak awal ya. Karena orang tua itu dia basicnya adalah orang panggung sama bapak itu ya. Bapak itu adalah seorang MC. Terus kalau bapak tampil saya selalu nempel gitu kan. Itu SD tuh. Dan itu saya kembangkan ketika masuk pesantren. Pesantren kan kreativitasnya dasar kan. Walaupun saya waktu itu di kelas 1 sampai kelas 4 kelas 5 itu belum pernah terjun langsung di atas panggung itu. Cuma seiring waktu lah. Berarti kalau suatu saat saya berada di panggung itu, saya sudah powerful. Nah itu jadi afirmasi, jadi sugesti yang kuat. Akhirnya tampil, ketika tampil dari situ kita mulai powerful, percayanya muncul. Jadi pesantren itu, kalau orang mengatakan pesantren identiknya dengan kita fully, maaf ya, kumuh, orangnya nggak bisa perform, kami nggak benar. Justru di pesantren ajar kreativitas membuat kita lebih punya percaya diri yang kuat. Sebenarnya tren MC itu kan sejak kelas 3 SD udah muncul ya. Cuma mungkin masih ya mengembang biasa. Ketika waktu masuk ke arah MTS ya SMP di pesantren itu dikasih udah mulai tuh MC gitu ya. Jadi ketika teman-teman yang seangkatan di area tahun 90-an dulu melihat kiprah kami hari ini, ya, mereka dulu ya kita dari dulu masuk MC. Yang pas masuk ke pondok modern itu, wah lebih dasar lagi kan. Akhirnya anak asuh lagi lebih powerful lah ketika di mana itu. Terus sampai hari ini. Sampai hari ini saya masih belajar lebih baik. Masya Allah, baik. Berarti dari panggung kecil di pesantren, dari panggung kecil ke panggung kecil ke panggung kecil sampai dari panggung besar ke panggung besar gitu. Pernah terbayangkan nggak sih Ustaz antum bisa sampai jadi MC kenegaraan? Gak pernah. Ada setiap podcast pasti tanya itu. Oh iya. Pernah terbayangkan nggak pernah. Cuma afirmasi ini ya,
Sugesti ibu itu yang kuat. Kamu nanti nggak dibangun ini lagi MC-nya. Mungkin bisa di karpet istana. Masya Allah. Itu pasti gak SD. Anak aja bilang amin aja. Terus dia bilang, kau masuk ke pondok, nanti di pondok kau belajar MC. Nah, bagaimanapun itu, kalam ibu ya, itu menembus ruangan waktu. Masya Allah. Yang satu kita hanya amin, amin, gitu aja, amin. Ternyata Allah sama itu. Dan ketika masuk ke istana, anaknya lupa dengan doa ibu itu. Tadi ibu mengatakan, kamu tahu nak, 20 tahun ibu pernah berdoa di belakang panggung. Allah itu maha benar, Allah maha baik. Sekarang kau takut belajar dari kalau doa ibu di belakang panggung kecil waktu itu. Akhirnya dulu cita-citanya memang pengen jadi MC, pengen jadi pembicara, atau pengen jadi yang lain ya? Cita-citanya nih. Enggak, Anda nggak ada cita-cita jadi MC. Terus apa Ustaz kalau boleh tahu Ustaz? Dulu itu ya anak SD dulu kan. Karena yang kami kenal itu profesi itu guru gitu kayak guru, pilot, terus itu aja dosen gitu. Untuk menjadi influencer gitu, tampil seperti ini, nggak terpikir. Malah orang tua pun nggak terpikir langsung terpikir. Sampai detik ini juga terpikir. Nggak terpikir kan? Tapi sering waktu. Alhamdulillah gitu. Semua amin fadl. Kami syukur. Allah yang menggerakkan ya, kami syukur juga. Ini Ustaz, PR bagi generasi-generasi kayak kami ya di Gen Z yang setia. Ini kebanyakan dari kami tuh kalau misalnya udah liburan Mahat Ustaz, kita udah keluar, kita itu sering menutup-nutupi bahwasannya kita santri gitu Ustaz. Jadi kan harusnya kan kita mengembangkan ya, maksudnya menyiarkan gitu ya. Itu gimana Ustaz? Biar menepiskan rasa, jangan gitu dong, kita tuh santri harus bangga gitu. Tapi kita kadang malah malu menutup-nutupi gitu Ustaz. Tergantung opsi masing-masing. Ada juga yang dia suka dengan keadaan santri, ada juga dia menutupi dirinya sebagai santri. Termasuk itu saya kayak gitu kan. Saya juga waktu masuk ke Istana Bogor, waktu ke kementerian kan nggak bilang saya dari Gontor, saya nggak pakai PC, pakai pengaruh HP itu, malah nggak pakai. Iya lah Ustaz, kalau itu mah di pondok nanti. Iya. Jadi kadang-kadang tersembunyi di atas itu, gitu kan. Karena mungkin ada yang berpikir, waduh ini beban moral nih, takutnya kita melakukan sesuatu yang salah, kebawa lagi nama motor kita. Banyak faktor. Ada juga tetap dia suatu dia membawa nama lembaganya gitu kan, dan dia angkat nama lembaganya. Alhamdulillah tidak merusak citra lembaganya itu aja. Jadi alat tuh sampai kapanpun ada bisikan cinta dari kiai ini, yang dia nggak akan lupa sampai kapan. Kemudian sudah berkeluarga, kemudian berkiprah di mana pun, nah itulah dia santri. Selama dia menyelami samudra pesantren yang kafir di dalamnya. Gak setengah-setengah, pasti ada betul. Itu yang santri. Kalau yang setengah-setengah, baru seminggu di pondok yang merasa aduk kan? Iya benar. Dia santri nggak menurut Anda? Enggak. Ya santri tapi hatinya belum santri. Nah itu, dapat juga jawabannya. Iya. Itu hasilnya. Dia ada 3 hari di pondok santri, cuma belum hafal aja di dalam. Oke, benar banget. Terus ini Ustaz, kan antum sekarang udah berkiprah di profesionalisme yang masya Allah lah, MC lah, di studi voice over lain sebagainya. Itu kan udah masuk dunia entertain Ustaz. Bagaimana sih antum untuk menjaga kesantrian itu dengan profesionalisme yang seperti itu? Kan kami juga tidak tahu nih bagaimana keadaan yang hakiki dalam dunia entertain, dalam seperti itu kayak gitu. Nah, antum menjaga kesantrian itu gimana Ustaz? Ini penting ya kayak sangat penting bagi kami yang berkiprah di dunia entertain. Jadi banyak para santri, banyak alumni pesantren dan dia di circle-nya suka itu. Pertanyaanmu itu deep banget kan. Maksudnya dari kita harus ini jadi warning juga bagi kami semua yang di luar itu. Kalau Anda secara pribadi, ketika masuk ke satu titik, kita harus membaca psikologi acara. Psikologi acara itu, wah ini kayaknya kita harus mundur 5 langkah deh. Tim kami gerak 5 langkah mundur. Membaca suasana, membaca karakter, membaca mesin kecerdasan manusia yang hari-hari itu. Kalau kalian merasakan feel-nya, ini nice, banget juga. Ketika, wah ini kayaknya gak pas. Feel, kalau dalam bahasa kami, domir. Iya benar. Mundur kami 5 langkah. Di saat kami mundur 5 langkah, oh betul-betul, kita harus.
ketika tiba-tiba mereka masuk lagi ke zona kita, nah kita yang tunggu ada pagar lah. Berarti emang Ikro itu benar-benar membaca keadaan ya, bukan hanya membaca buku atau membaca pengetahuan, Betul. tapi juga membaca gimana psikologi acara, Betul. bagaimana psikologi manusia seperti itu ya. Dan ini penting lah. Ana hari ini datang ke sini, Ana baca psikologi semuanya. Dari kameramen itu Ana baca karakternya, Iya. dari Anda Ana baca karakternya, dari semua yang ada ini Ana baca. Dari apa? Sinergi kita hari ini senyawa. Baru sebenarnya ya. Cuma yang jadi passion Ana kayak ini. Contohnya ada yang bilang mau nggak gabung di dunia bisnis, mau nggak gabung di dunia dagang. Boleh, ingin coba sebenarnya sih ya. Iya. Tapi sekarang kami tetap di dana komunikasinya. Contoh, jadi mau bilang, Pak saya produk nih, namanya Aqua. Iya. Tapi boleh nggak nanti saudara Pak bawa dong ke istilahnya Aqua, ya kan? Nah, saya tuh bukan orang nggak bisa dagang, tapi ketika anak bikin ini menjadi sebuah produk, Iya. ada bikin voice overnya, Aqua minuman terbaik untuk Anda, terus ya. Iya benar. Beda lagi itu nanti ini ya. Beda lagi ya. Jadi, Beda lagi konsepnya. anak di situ ranahnya. Bukan maksudnya anak punya ruko, punya kios, kayaknya harus berjalan gitu. Oh iya benar-benar. Dagang gitu loh. Lama lagi nanti kita sekolah ya. Lagi sekolahnya. Yang kemarin aja kita nanti. Nah itu dia. Kok Iya tahu benar tuh? makanya. Makanya yaudah yang ini aja kita tekuni, kita perbaiki. Kuning aja udah. Kalau ada yang miss, ya kita kasih. Itu kan beda. Terus harapan antum untuk santri di masa depan ini Ustaz, ini gimana Ustaz? Karena kan santri ini kan kayak tamengnya umat gitu. Jadinya untuk membangun negeri bahkan peradaban itu bisa aja dimulai dari santri. Jadi kan itu saran antum gimana Ustaz untuk kita ini? Aku pernah dengar kalau santri itu diambil dari kata san dan tri. San itu adalah matahari, tri itu adalah apa? Ini bukan cocokologi loh. Tapi kan beda tulisannya Ustaz. Iya ada yang bilang gitu. Tapi ini lawak nggak sih Ustaz? Enggak benar. Oh ini Masa beneran? gitu? Oh iya benar. Terus. Gak lawak yang Iya dibilang. benar, enggak. Iya, Wow. benar. San itu matahari, tri-nya itu diibaratkan apa? Yang dia tulis ya san, tri. Ketika ditanya, kenapa bukunya kok menerjemahkan santri itu adalah matahari dan pohon? Pohon. Dia harus beli pelita sampai kapanpun. Masya Allah, berat juga ternyata jadi santri pemirsa. Terus, Iya. Anak aja berat. Di pelita, tri. Itu artinya pohon. Teduh dan bisa menunduk orang. iya, iya. Betul lah. Itu pemirsa. Wah. Dan mendudukkan. Loh, Anda sekarang berupaya seperti ini kan? Iya. Ketika Anda datang ke satu titik, Anda sebagai influencer, Anda mengosongkan jiwa raga Anda hari itu dan harus tampil dengan powerful, energi positif yang hadir, kau dan terima kata-kata yang mulia yang hadir, dan orang akan mendengarkannya dengan nice, mendapatkan sentuhan indah, nyaman dia mendengarnya. Mudah-mudahan itu ada jadi penentu bagi dia. Akhirnya selesai acara, abang itu bilang, saya jujur ya, mulai, saya sebenarnya galau loh Pak tadi Pak. Ini kata-kata apa itu? Jadi ke-charge kita gitu. Wah, itu dibus bagi saya. Isi Pak, terima kasih Pak. Padahal kita tampil aja cukup. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan saya diberkati karena pohon di situ yang bisa melalui orang-orang yang lagi kemanasan. Tapi antum rasa nggak Ustaz kalau seandainya habis ngisi acara nih, kalau nggak habis jadi MC, kalau nggak habis jadi motivator atau lain sebagainya itu, antum merasa sih habis selesai acara, kok yang ke-charge kayak bukan mereka aja, kok aku juga kayak ke-charge gitu. Oh iya Rasanya dong. gitu. Banget. Oh selalu kayak gitu ya Ustaz? Harus. Oh harus kayak gitu ya? Harus. Kalau Anda hanya sekedar memberikan influence kepada orang lain, sedangkan Anda sendiri nggak kena tos itu, nggak full deh kayaknya. Berarti antum setiap hari pasti positive vibes dong? Nggak juga sih. Oh enggak juga. Soalnya kan selalu habis ngasih motivasi orang, dirinya sendiri kan juga ke-charge gitu. Iya, maksudnya gini Kak, ada booster gitu, ada booster yang buat anak, wah anak ini harus melakukan lebih dekat, anak harus powerful lagi gitu. Anak harus bisa menginspirasi banyak orang lagi, selagi ini menjadi manfaat untuk orang lain. Kalau anak dikatakan motivator, makanya anak kurang setuju. Di benar anak nggak ada bisa motivator, karena anak hari itu pun lagi butuh motivasi. Oh jadi itu ya? Lihat kan, di benar anak nggak ada Iya motivator. nggak ada, benar nggak ada. Paling mereka harusnya coach, ini terlalu gini. Nice. Lebih friendly lah. Iya, bisa. Iya benar. Jadi emang kita harus nggak cuma damai dari diri kita, tapi kita juga harus mendamaikan ya Ustaz ya. Betul.
Gak cuma Iya. mendamaikan, tapi diri kita juga harus damai gitu ya. Damai. Makanya ada istilah BDK, Apa tuh? berdamai dalam setiap keadaan. Masya Allah. Ini penting loh itu kan, bagaimana tuh sudah damai, tenang gitu. Di setiap keadaan. Tapi antum pernah nggak Ustaz, kan ini juga manusiawi ya, namanya manusiawi. Pernah lah lagi nggak mood, lagi nggak ini kayak gitu. Nah tiba-tiba nih antum dipanggil, ibu lagi maksudnya alma mater lagi Iya. untuk datang kayak gitu. Tapi aku nggak mood, ini moodnya lagi gini-gini dan sebagainya, itu gimana Ustaz? Itu ada istilah yang saya bilang tadi di stage ya, toleransi. Ada itu beberapa momen sering banget ada kayak gitu. Ada beberapa momen ini sebenarnya lagi muskilah ini ya. Kalau harus tampil gitu. Maka kami katakan semua trouble anak simpan di bagasi mobil. Ketika udah masuk ke ballroom, yang muncul adalah positive vibe yang bilang tadi. Iya. Hai, assalamualaikum, apa kabar? Saya kabar ini. Padahal sebenarnya di belakang tempat apa yang banget. Semua orang nggak tahu tuh Nggak tahu. antum ya, nggak kelihatan. Nggak tahu. Karena andai kan itu masalah Anda bawa ke stage, ke podcast, Anda bawa ke kamera, orang akan merasakan loh itu hukum alam itu kan. Gitu ya. Hukum alam. Nanti kalau suatu saat ada seperti kami, sebagai Amin ya influencer, Allah. Amin ya atau Allah. sebagai masa seremoni atau whatever itu, the voice over sekalipun, dia Amin, nggak ya. tampil loh, Vio tuh nggak tampil loh. Dia hanya di studio, sekilas Iya. lah. Tapi dari suara mana bisa mendetek. Ini sebenarnya kayaknya lagi bete observasi. Bisa gitu ya Ustaz ya? Kedenger ya dari suara gitu bisa Iya, kedenger dari ya? karakter. Oh, orang Karakter lain tuh kok. juga bisa ngerasain Bisa suara merasa. kita ya Ustaz? Itu. Berarti suara itu juga ada rasanya gitu ya? Yes. Oke. Jadi vokal, rasa. Oke. Berarti emang olah rasa itu emang benar-benar penting. Olah rasa itu akan lebih penting dari olah vokal dan bahasa tubuh. Itu. Oke, jadi alhamdulillah ya ini seharian ini Ustaz kita benar-benar mendapatkan ilmu yang Masya Allah dari antum, karena jujur li sendiri ya, ini bagi kami juga, ini kami baru pertama kali untuk tampil di depan kamera, dan ini Masya juga Allah. baru pertama kali kami Luar baru biasa. langsung dikasih satu kali kesempatan, langsung Masya. kesempatannya sama antum. Alhamdulillah min fadlillah. Ya Masya Allah jadi. Tapi jiwa santri itu tuh sampai kapanpun kesantrian itu harus tetap. Dan santri harus berkiprah dong. Selama berada di pesantren, nyelam aja dulu. Nanti Antum gitu ya Ustaz? sedalam-dalamnya mendownload energi seorang kiai. Ketika kiai bicara, download orasi. Ketika kiai memberikan spirit, download spirit. Nanti ketika suatu saat sudah keluar dari pesantren, saatnya akan saya dalam Nusantara ini juga mereka santri yang tak cukup pintar tapi benar. Masya Allah. Tapi Ustaz, kalau boleh ini mau terakhir tapi nggak terakhir nih Ustaz. Ini insya Allah terakhir. Jadi gini Ustaz, bisa nggak sih dikatakan Ustaz, kiprah antum sekarang ini yang tampil dari satu panggung besar ke panggung besar lainnya, dari satu negeri ke negeri lainnya itu, bisa nggak sih dikatakan kalau anak nggak santri, kayaknya anak nggak tampil kayak gini deh? Bisa nggak nih Ustaz? Atau emang anak passion kayak gitu, jadi nggak usah anak jadi santri, anak juga bakal bisa kayak gini di suatu saat nanti kayak gitu. Anda pernah cerita begitu kan? Tapi Anda rasakan gini, Anda kan saya nggak pesantren, mungkin ini talent MC tetap berjalan, tetap berjalan. Tapi nggak bakal sedahsyat saya. Karena kiprah Anda hari ini ada doa yai, itu yang benar. Oh iya. Ada doa guru, ada doa kawan-kawan, ada doa tangan mungil anak-anak yatim di tengah lokman, ya kan? Iya benar. Ada doa orang-orang baik di situ, itu yang paling berkah. Makanya banyak orang-orang di circle kami dia MC, dan mereka nonton tidak semua di pesantren. Apa yang mereka bilang? Chandra, kayaknya kalau aku dari pesantren, mungkin aku bisa ngomong pakai MC ada bahasa Arabnya di situ. Sampai segitunya ya, maksudnya yang simple aja. Iya. Terus aku coba kalau aku di pesantren dulu ya. Ketika aku MC, ada doa kiai ya, ada doa kiai pun nanti. Nah, hal itu yang membuat jangan belajar dari kesimpulan orang-orang. Iya. Ada sistem di folder anak. Charge gitu ya? Oh, udah sih. Masya Allah. Oke. Terus Ustaz, ini, jadi gimana sih antum ini ketika berkiprah ini Ustaz? Antum ini ada nggak sih downnya ketika udah di luar Ustaz? Kiprah ini antum ada downnya nggak sih? Kan kalau tadi santri kan masih anak-anak ya, masih bisa lah dan sebagainya. Ketika berkiprah ini kayak udahlah, nggak
nggak usah, kayaknya jauh deh ke sana. Pernah nggak sih ketemu rasa kayak gitu? Ada, pasti ada. Ada. Apalagi kalau udah berkeluarga loh. Karena kalau berkeluarga itu profesi kayak gini nih, kita harus meninggalkan keluarga. Kalau anak sakit gitu kan, anak nggak down sih gitu ya. Cuma maksudnya kita harus memilah dan memilih gitu. Ketika tampil, cerita keluarga harus dulu. Jangan sampai ke down sih ya. Maksudnya, ya Allah, anak harus flight ke Muara Bunga Jambi. Di saat contohnya anak lagi sakit, nah itu mungkin. Nanti gua akan merasakan itu. Iya benar. Ya udah ya. Tapi ketika flight itu aku doa, ya Allah, anak ini bukan main ini, anak ke Nganjuk nih gitu. Anak ke Muara Bunga bukan main ini, bukan hanya untuk main, tapi untuk menyampaikan ayat. Masya Allah, andaikan ini kalam ini bermanfaat, tolong jaga keluarga. Itu kayaknya ada lebih damai. Sore itu jangan sampai. Jadi emang tadi ya saja olah rasa itu ya, dimanapun ditempatkan emang olah rasa. Berdamai dengan setiap keadaan. Berdamai dengan setiap keadaan. Buat status WA malam ini. Oke, Damai dengan setiap siap. Berdamai dengan setiap keadaan pemirsa. Quotes tonight. Yes. Berdamai dengan keadaan. Oke. Oke, Ustaz. Terus Ustaz, kan antum punya percaya diri yang masya Allah luar biasa ini. Itu antum kalau dulu antum nggak di ikop, nggak di ini gitu, antum punya mental kayak gini kan Ustaz? Rasain jatuh terus antum bangkit lagi, bisa olah rasa kayak gini. Kalau dulu jadi santri antum nggak di ikop seperti itu, antum bakalan bisa nggak kayak gitu? Juga kayaknya. Enggak gitu ya. Kayaknya berawal cerita itu nggak semuanya manis. Iya benar sih. Bener. Sebenarnya Iya benar. gue udah dicurhat dia. Gak apa, nanti kita buka segmen yang berikutnya ya pemirsa kalau nggak cukup. Nggak semuanya manis. Di atas panggung itu nggak semuanya indah gitu. Nah, dari semua yang antum bilang terpaan, Ya. itu yang membuat rasa kita lebih tajam, olah rasa kita lebih damai gitu. Jadi Berdiri kita lebih kokoh, lebih kokoh. suara kita lebih Ah, tenang, kau dapat itu kata-kata. Itulah maksudnya. Akhirnya, kepala kita lebih tegak gitu ya. iya. Damai. Maksudnya itu suguhan dari Allah. Yang membuat kita. Oke. Satu kata yang menggambarkan santri saat ini untuk masa depan. Mungkin Antum bisa sampaikan biar kita ini santri-santri yang notabene yang Gen Z ini Ustaz, bisa berkiprah lebih tinggi lagi. Brilian kayak. Maksudnya satu kata kan? Ya. Brilian. Santri itu sekarang udah harus cerdas. Karena generasi hari ini pasti berbeda dengan generasi 30 tahun yang lalu. Jadi santri yang brilian itu solid di zaman memakan. Dia dalam anggaran apapun dia untuk survive di santri. Jangan terwarnai, kita harus mewarnai. Masya Allah. Berarti jangan warnai, jangan Terwarnai. terwarnai. Jangan terwarnai yang neko-neko gitu Iya, Ustaz, ya. yang terlalu justru kita harus mewarnai dengan hal yang baik. Dengan jiwa kesantian. Udah juga bisa. Apapun itu profesi kita, Yes. dimanapun itu kita ditempatkan, Betul. maupun itu di bangunan, maupun itu di taman, kita harus terjadi mutiara. Ya. Dan tetap dia on setiap waktu. Jadi jiwa santri nggak boleh padam. Nggak boleh. Sekali santri, selamanya santri. Sama-sama. Oke. Baik Ustaz, terima kasih Oke. untuk bincang malamnya hari Keren ini. banget ini podcast. Ngopi. Perdana pula. Masya Allah, kopi kita malam ini meskipun tidak ada kopi yang aslinya, tapi kita ini ada ahwa. oke, ahwa, Al-Barokah Healthy Water. Oh, apa tuh bacanya? Al-Barokah Healthy Water. Bisa mungkin di voice over ini Ustaz? Oh, bisa. Nanti bisa. Beda lagi nih, ratingnya tinggi lagi. Oke, baik. Siap. Teman-teman, mungkin ini adalah obrolan kita untuk hari ini. Oke. Jadi pesannya tadi, jangan sampai kita santri hanya ketika di bulan Oktober. Karena sekali santri, selamanya santri. Sekali jadi santri, jiwanya harus tetap santri. Karena santri bukan hanya pikirannya yang cerdas, tapi harus berbicara cerdas dan juga berhati cerdas. Saya Saluin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Excellent.